Kudus, kudus Tuhan, Allah semesta, gunung tunduk menyembah-Mu, sorakan haleluya, haleluya. Suci, suci Tuhan, Allah semesta, surga bumi meninggikan Kau.
Kau memberi kedamaian, firman-Mu yang menghiburku. Di dalam keraguan, Kau datang menguatku.
Selamat AFGF Cirebon. Saat ini kita akan bersatu hati. Kita ingin memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Come on. Gerakkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu, ya Tuhan. Serahkan musuhmu, samakanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gerakkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu, ya Tuhan. Serahkan musuhmu, samakanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 oh. Oh, 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 Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau angkat persembahan kami kepada-Mu Tuhan. Kira masih kira Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hati
pandang ke kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, oh, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Oh, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satukan hati dalam doa. Satu ayat firman dari Roma 14 ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan berguna untuk saling membangun. Mari kita sehati dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk tahun baru, ajaran tahun baru yang sudah dimulai Tuhan. Walaupun melalui Zoom di rumah Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan Engkau memberkati para guru yang mengajar dan juga murid-murid yang belajar supaya mereka tetap antusias Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk usaha baru yang sedang dilakukan oleh salah satu jemaat kami Tuhan. Engkau menolong segala persiapan dan Engkau juga membuat segala yang dilakukannya berhasil.
Bapak, kami juga berdoa untuk perekonomian bangsa kami ini. Tuhan, kami meminta pemulihan demi pemulihan Engkau berikan Tuhan atas ekonomi bangsa kami. Bapak, kami juga tak lupa berdoa untuk keamanan, kesejahteraan, kedamaian atas bangsa kami ini. Tuhan, Engkau berikan Bapak, untuk setiap rakyat kami semua boleh bersatu Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk tim kesehatan Tuhan, tim medis yang berdoa untuk menangani setiap pasien-pasien COVID yang ada. Tuhan, Engkau juga menjaga dan melindungi mereka dimanapun mereka semua berada. Tuhan, kami juga minta Tuhan perlindungan-Mu atas bangsa kami ini. Tuhan, Engkau memulihkan dari segala virus COVID yang ada Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami juga meminta perlindungan-Mu Tuhan atas setiap aparat kepolisian yang terus berjaga-jaga untuk menjaga keamanan dan kesatuan bangsa ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati semua aparat polisi yang bekerja dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami akan naikkan segala doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Oh, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami berdoa. Kami minta pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu Tuhan, juga semua yang mendengarkan program acara ini. Berjagalah di pintu bibir hamba-Mu, supaya apa yang hamba-Mu perkatakan semata-mata berasal dari Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, pagi hari ini saya diberi tema tentang wisdom atau tentang hikmat. Judul dari tema ini saudara bisa lihat di layar, The Danger of Thirst and Hunger. Ya. Bahayanya saudara haus dan kelaparan.
Saudara, menarik sekali tema ini ya. Ada sebuah pepatah Belanda kuno yang mengatakan apabila kelaparan mengintai di depan pintu rumah, maka cinta akan keluar lewat jendela. Ya, ini lucu sekali pepatah ini. Apa artinya? Orang kalau sudah kelaparan, maka cinta adalah omong kosong. Cinta adalah kadaluarsa katanya. Bahkan cinta akan hilang dari rumah. Maka dari itu saudara, kenyangkanlah keluarga kita. Ini berbicara tentang kebutuhan jasmani, natural needs. Ya, bagaimana pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kehidupanmu? Bagaimana dengan kehidupan kita? Kemana kita akan membawa keluarga kita? Bagaimana dengan spiritualitas keluarga kita? Saudara, seorang hamba Tuhan, tokoh kebangunan rohani dari Argentina bernama Claudio Fritzen, beliau menulis sebuah buku yang berjudul Holy Spirit, I Hunger for You. Saya bacakan saja, saudara. Dia mengatakan demikian, keberhasilan dalam kehidupan, pekerjaan, pelayanan baru dicapai jika seseorang punya keluarga yang mendukungnya. Kita tidak mungkin membangun kehidupan di atas reruntuhan keluarga kita sendiri. Pelayanan Roh Kudus seperti pelayanan Elia yang membawa jubah pemulihan atas keluarga. Saudara, menarik sekali dalam kehidupan spiritual, the good of thirst and hunger adalah baik kalau saudara haus dan lapar akan firman Tuhan. Itu berbicara tentang kehidupan supranatural yang harus kita jalani. Saudara, pagi hari ini, saudara, saya ingin katakan tidak ada hal-hal yang membawa pemulihan keluarga tanpa pelayanan Roh Kudus. Hari ini, sebuah tantangan hidup buat kita yang makin menuntut kita pada hari-hari ini. Hari ini kita diperhadapkan dengan ego kita yang harus dipuaskan atau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, kalau lihat hari ini, begitu pandemi virus COVID-19 ini membuat banyak orang dikuasai rasa takut. Membuat orang tidak lagi bisa keluar kemana-mana. Tetapi banyak orang diam di dalam rumah. Nah, hari ini saya berbicara kepada para pemimpin, kepada para bisnismen, kepada orang-orang yang berpengaruh, pria yang dipanggil sebagai imam, yaitu imam di dalam keluarga. Saudara, pagi hari ini, mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 16, ayat 13 sampai dengan 14. Mari saudara bisa lihat di layar di samping kiri saya, dikatakan firman Tuhan, demikian bunyi firman Tuhan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Saudara, saya ulangi, berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik, ya, di situ ada 3 kata kerja, saudara. Yang pertama adalah berjaga, saudara. Berjaga atau saudara harus waspada. Kedua, berdirilah. Ketiga, bersikap. Keempat, baru lakukan. Saudara, kalau kita perhatikan 4 kata kerja ini, saudara berjaga, waspada. Ini lebih banyak berbicara tentang spiritual alert. Saudara harus berjaga-jaga secara rohani. Lalu berdirilah, saudara. Dikatakan berdirilah dengan teguh dalam iman. Ini berbicara tentang berdiri di dalam prinsip yang benar. Lalu yang ketiga, saudara, bersikap atau attitude. Saudara perlu bersikaplah sebagai laki-laki, saudara. Dan tetap kuat, saudara. Lalu yang keempat, baru saudara bertindak. Lakukan segala pekerjaanmu, segala pelayanmu, segala apapun yang kau lakukan di dalam kasih. Saudara, menarik sekali, dalam perjanjian baru, ini satu-satunya yang tulis, bersikaplah sebagai laki-laki. Kalau kita perhatikan, Tuhan pernah berbicara kepada Ayub, di dalam Ayub 38 ayat 3, dikatakan, bersiaplah engkau sebagai laki-laki, sebab aku akan menanyai engkau. Saudara, pria itu kuat secara fisik, diciptakan tetapi juga memiliki otoritas yang diberikan oleh Tuhan. Nah, pagi hari ini, saudara,
kita akan belajar bagaimana tetap kuat di dalam Tuhan. Ada 3 kunci kekuatan seorang pria sebagai kepala keluarga, sebagai imam, saudara. Yang pertama, saudara bisa lihat di layar di belakang saya. Yang pertama adalah accountability, akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Saudara, kalau kita perhatikan dalam kitab Kejadian, Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Kalau kita baca dalam Kejadian 2, ayatnya yang ke-16 sampai dengan 17, saudara, dikatakan Tuhan memerintahkan semua pohon dalam taman ini boleh engkau makan buahnya. Tetapi pohon tentang tentang perbuatan baik dan jahat, jangan engkau makan buahnya. Saudara, Tuhan memerintahkan, ya, dikatakan semua pohon engkau boleh makan buahnya. Tetapi pohon tentang pengetahuan yang baik dan jahat, jangan kau makan buahnya. Itu adalah sebuah perintah, saudara. Bahkan perintah ini diberikan kepada Adam jauh sebelum Hawa diciptakan. Menarik sekali, saudara. Perintah pertama kepada Adam itu adalah sebuah ujian ketaatan yang diberikan kepada Adam. Saudara, setelah itu, saudara, Tuhan baru menciptakan Hawa. Kalau saudara perhatikan ayat 18 dikatakan, aku akan memberikan seorang penolong, a helper comparable, ya. Saudara, dikatakan seorang penolong yang sepadan, saudara. Saudara, menarik sekali dalam Kejadian 3 ayat 6, dikatakan ada sebuah dialog antara iblis dengan Hawa. Saudara, lalu Hawa mengambil buah tentang pengetahuan yang baik dan jahat ini. Dia mengambil buah itu, dia lalu memakannya, dan lalu dia memberikan Adam, dan Adam makan buah itu. Saudara, kalau diperhatikan, saudara, Adam sedang melakukan apa? Kenapa ketika Hawa sedang berdialog dengan iblis, saudara, Adam seolah-olah diam saja? Apakah Adam sedang enak-enakan tidur? Atau Adam sedang santai gitu? Barangkali, saudara, saya rasa tidak. Makanya saudara akan menemukan bagaimana Tuhan bertanya kepada Adam selanjutnya. Adam, di manakah engkau? Saudara, Tuhan tidak memanggil Hawa. Tuhan memanggil Adam. Mengapa Tuhan memanggil Adam? Sebab Tuhan tahu, saudara, apa yang sudah terjadi. Yang Tuhan tuntut adalah pertanggungjawaban Adam, saudara. Adam dituntut pertanggungjawaban. Sebab ketika Tuhan memberikan perintah ini dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17, Tuhan sedang memberikan perintah kepada Adam, bukan kepada Hawa. Tetapi menarik sekali ketika Tuhan bertanya kepada Adam, Adam menjawab, ya, wanita di samping aku ini, dialah yang memberikan buah ini. Saudara, Adam melempar tanggung jawab kepada Hawa. Seharusnya Adam mempunyai accountability atau akuntabilitas. Seharusnya Adam punya pertanggungjawaban. Itu sebabnya Tuhan tidak bertanya kepada Hawa. Tuhan bertanya kepada Adam. Adam diciptakan sebagai pria yang mendengarkan firman Tuhan. Saudara, Adam dipanggil, Adam diciptakan sebetulnya untuk menikmati sebuah persekutuan dengan Tuhan di dalam Taman Eden. Saudara, enjoy a fellowship with God in the presence of God, saudara. Sebuah tempat dikatakan, saudara, Eden ada the place of delights. Sebuah tempat kesukaan. Sebuah tempat di mana Tuhan berkomunikasi dengan Adam. Saudara, pria yang kuat adalah pria yang mendengarkan firman Tuhan. Saudara, tetap kuat. Buatlah sebuah hubungan, an intimate relationship dengan Tuhan, saudara. Saudara, berjaga-jagalah, saudara. Berdirilah teguh di dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki. Sebab Tuhan adalah God's relational. Saudara, yang kedua, saudara. Yang kedua, apakah kekuatan seorang laki-laki, saudara? Apakah kekuatan seorang pria? Saudara, kalau diperhatikan, kalau saudara baca dalam Yakobus 3 ayat 15 dan 17, dikatakan ada hikmat, ya, atau wisdom. Ada hikmat yang berasal dari dunia ini. Ada hikmat yang berasal dari atas. Saudara, malam hari ini kekuatan seorang pria adalah hikmat atau wisdom.
Saudara bisa lihat di layar ini, saudara. Hal yang membuat seorang pria menjadi kuat adalah hikmat. Malam hari ini, saudara, saya ingin mengambil hikmat bagaimana saudara harus menjadi seorang pria, menjadi seorang imam, menjadi seorang kepala keluarga yang menuntun anak-anak saudara. Sebab Tuhan adalah God's generational. Dia bukan hanya God's relational, tetapi dia God's generational. Dan pagi hari ini, saudara, seorang pria yang penuh hikmat, dia akan membangun mezbah keluarganya. Saudara, ini bukan berbicara mengenai aktivitasnya, tetapi lebih kepada esensinya. Saudara, mari kita buka dalam Amsal 24 ayat 3 sampai dengan 5a, dikatakan, dengan hikmat rumah didirikan, dengan pengertian itu ditegakkan, dan dengan kepandaian kamar-kamar diisi dengan segala macam harta benda yang berharga dan menarik. Saudara, ada sedikit salah terjemahan. Kalau saudara perhatikan dalam terjemahan New King James Version, yang pertama itu wisdom, saudara, hikmat. Yang kedua adalah understanding atau pengertian. Tetapi kalau saudara perhatikan dalam kitab LAI, saudara, di situ ditulis kepandaian. Ya, jadi terbalik, saudara. Jadi seharusnya dengan hikmat rumah didirikan, dengan pengertian itu ditegakkan, dan dengan kepandaian kamar-kamar diisi dengan harta benda yang berharga dan yang menarik. Lalu menarik sekali dalam ayat 5 dikatakan, a wise man is strong. Seorang yang berhikmat akan lebih kuat, saudara. Ya, hanya bagian A saja yang saya baca. Jadi ada 3 hal, saudara, yang perlu saudara bangun di dalam keluarga saudara. Yang pertama adalah wisdom atau hikmat. Yang kedua adalah understanding atau pengertian. Dan yang ketiga adalah kepandaian atau knowledge. Saudara, jangan terbalik. Jangan terbalik, saudara. Bangun rohaninya. Saudara dan saya perlu membangun kehidupan spiritual anak-anak kita. Sebab dia adalah God's generational. Saudara, Tuhan peduli pada cara kita membangun keluarga kita. Pada warisan apa yang akan kita wariskan pada generasi yang berikutnya. Saudara, yang pertama adalah wisdom. Ingat baik-baik. Yang kedua adalah understanding atau pengertian. Yang ketiga adalah knowledge. Tapi menarik sekali, saudara. Saya lihat belakangan ini, banyak orang tua begitu menekankan pada knowledge, saudara. Oke, saya setuju. Setiap orang tua ingin anak-anaknya sekolah di sekolah yang bagus. Setiap orang tua ingin anak-anaknya pergi ke universitas yang hebat. Bahkan mungkin kalau bisa yang terhebat di dunia. Saudara, tetapi pendidikan yang terbaik adalah ada di rumah saudara dan saya. Di dalam rumah, saudara perlu membangun hikmat atau wisdom. Itu sebabnya dalam Amsal 24 ayat 3 dikatakan, dengan hikmat rumah didirikan. Itu berarti apa, saudara? Itu berarti bicara tentang rumah tangga kita. Ya. Jadi sangat penting sekali saudara membangun keluarga saudara di atas dasar hikmat. Yang kedua, berbicara tentang pengertian atau wisdom. Dan yang ketiga, baru saudara kita berbicara tentang knowledge atau kepandaian atau pengetahuan kita. Saudara, 2 kekuatan ini saudara harus renungkan baik-baik. Yang pertama, dari seorang pria, dari seorang imam, dari seorang pemimpin keluarga, dituntut saudara harus punya accountability. Yang kedua, saudara dituntut punya wisdom atau hikmat. Dan yang ketiga, saudara, apa kekuatan seorang pria, saudara? Apa kekuatan seorang pria di dalam menjalankan kehidupan? Yang ketiga, penolong yang sebanding, saudara. A helper comparable. Saudara, pria diciptakan, pria diposisikan sebagai pemegang otoritas dalam keluarga. Tetapi saudara tidak dapat melupakan peran wanita yang sangat penting sekali, saudara. A place of head, saudara. Wanita adalah menempatkan kepala, saudara. Ya, jadi dikatakan a place of head. Peran wanita itu menempatkan kepala pada posisinya. Saudara, mari kita baca dalam Kejadian 2 ayat 18, dikatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau seorang manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia.
Di dalam bahasa Inggris dikatakan a helper comparable, penolong yang sepadan, a pair of balances, ya, sepasang yang seimbang. Saudara, dalam Kejadian 2 ayat 22 dikatakan, lalu Tuhan Allah mengambil rusuk dari Adam, lalu dibangunnyalah seorang perempuan, saudara. Saudara, seorang pria yang akan menjadi kuat dan tetap kuat ketika ada seorang penolong yang menolong dia menjadi seorang pria yang tetap kuat. Saudara, pagi hari ini saya ingin mengambil sebuah cerita yang saya ambil dari kitab Esther. Saudara mungkin pernah baca kitab Esther, tapi saya akan bercerita saja dan saudara bisa membaca kitab Esther di rumah. Saudara, menarik sekali, saudara. Satu hari, saudara, Raja Ahasiweros atau Raja Persia, saudara, dia mengadakan sebuah pesta 7 hari dan 7 malam lamanya, saudara. Dan di puncak dari pesta yang dia adakan, dia mengundang ratunya, yaitu Ratu Wasti, untuk hadir di dalam pestanya. Dia ingin menunjukkan Ratu Wasti itu sebagai wanita yang membuat dia menjadi begitu hebat pada masa itu. Dia ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa itulah ratunya, seseorang yang telah menolong dia, saudara. Soalnya dikatakan a dignity of a man is his wife, saudara. Kebanggaan seorang pria adalah istrinya. Jadi ketika itu Raja Ahasiweros sangat mengharapkan Ratu Wasti akan datang pada puncak pestanya hari ke-7, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Ratu Wasti menolak untuk hadir, saudara. Dia menolak undangan raja. Raja begitu kecewa, saudara, sehingga dia bertanya pada para penasehatnya. Lalu penasehatnya mengatakan, saudara, saya bercerita dengan bahasa yang bebas, saudara, karena bahasa Alkitab lebih teratur dan lebih rapi. Tetapi saya ingin katakan, saudara, pada saat itu para penasehatnya berbicara kepada Raja Ahasiweros, lalu mengatakan, kalau hal ini akan dibiarkan, apalagi tuanku adalah seorang raja, nanti ini akan menjadi suatu hal yang buruk bagi banyak keluarga di dalam kerajaan kita. Saudara, singkat cerita, saudara, lalu Ratu Wasti ini dibuang oleh raja, disingkirkan oleh raja. Saudara, ada 2 ratu yang sangat luar biasa sekali, saudara. Yang satu adalah Ratu Esther. Saudara, kalau perhatikan Ratu Esther, saudara, di dalam cerita ini, satu hari, saudara, Ratu Esther ini diundang, saudara. Satu hari Ratu Esther ini datang kepada Raja Ahasiweros tanpa diundang. Pada waktu itu dia mendengar satu rencana pembasmian satu bangsa, yaitu bangsa Israel, saudara. Dia tahu, saudara, kalau dia datang kepada raja tanpa diundang, ada ancaman bisa dihukum mati, saudara. Tetapi pada saat itu Ratu Esther datang mempertaruhkan segala-galanya untuk menghadap raja. Mengapa dia mau menghadap raja? Saudara, karena Ratu Esther tahu, saudara, kalau terjadi genosida atas satu bangsa, kalau terjadi pertumpahan darah satu bangsa, maka rajanya, yaitu suaminya, akan mengalami kutuk dari Tuhan. Saudara, maka pada saat itu Esther datang kepada Raja Ahasiweros. Dia menghadap rajanya, saudara, dia mempertaruhkan segala-galanya untuk menghadap raja, saudara. Di sini terjadi, saudara, ketika Ratu Esther menghadap raja, saudara, dia memberanikan diri karena dia tahu, saudara, bahwa kalau terjadi sesuatu atas bangsa Israel, saudara, maka akan terjadi raja ini akan mengalami kutuk, saudara. Ada 2 hal yang berbeda yang dilakukan antara Ratu Wasti dan Ratu Esther, saudara. Ratu Esther melakukan ini karena dia memiliki kepedulian terhadap kewibawaan suaminya, saudara. Dignity of a man is his wife, saudara. Perlu saudara renungkan kalimat ini, bahwa kebanggaan dari seorang pria adalah istrinya. Ketika Ratu Esther ini menghadap kepada Raja Ahasiweros, dia sedang melakukan peduli, saudara, terhadap kewibawaan suaminya. Saudara, ada 2 perbedaannya, ada perbedaan yang sangat jelas sekali antara Ratu Wasti dan Ratu Esther ini. Saudara,
Men's authority atau a place of authority adalah satu otoritas yang diberikan Tuhan kepada para pria sebagai imam. Dan pagi hari ini saya ingin ambil satu ayat tentang a place of authority yang terambil dari Amsal 31 ayat 23. Saudara, demikian bunyi firman Tuhan. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Saya ulangi, saudara. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Saudara tahu apa makna pintu gerbang? Pintu gerbang adalah bicara tentang otoritas, saudara. A place of authority, saudara. Di dalam perjanjian lama, saudara, pintu gerbang bicara tentang otoritas, saudara. Kalau orang duduk di pintu gerbang, artinya orang itu mengambil keputusan yang penting atas nasib sebuah kota. Saudara, itu sebabnya, saudara, dalam perjanjian baru, kita mengenal gereja, dikenal sebagai eklesia. Artinya orang-orang yang dipisahkan, saudara, orang-orang yang menentukan nasib sebuah kota. Saudara, pintu gerbang bicara tentang otoritas, saudara. Seorang istri berperan, a place of head, saudara. A place of head menempatkan suaminya pada posisi otoritas yang sebenarnya. Saudara, pagi hari ini, banyak referensi yang mengatakan tentang perlunya seorang istri yang bijaksana, saudara. Amsal 31, saudara bisa baca dalam Amsal, seluruhan pasal dari Amsal 31, Mazmur 127 ayat 4-5, atau saudara bisa baca dalam 1 Petrus 3 ayat 7. Jadilah kuat. Bagaimana pria tetap kuat, saudara? Itu karena istrinya. Saudara, pagi hari ini ada 3 kunci kekuatan seorang pria. Yang pertama adalah accountability. Yang kedua adalah hikmat atau wisdom. Yang ketiga adalah pria tetap kuat kalau ada penolong yang sepadan. A helper comparable. Saudara, pagi hari ini, saudara, ketika pemberitaan firman ini selesai, saudara, saya ingin berkata kepada saudara, ketika satu hari, saudara, di dalam kitab Wahyu dikatakan, maka tersungkurlah 24 tua-tua itu, saudara. Mereka melemparkan mahkotanya. Saudara, pagi hari ini saya ingin menantang saudara. Mari saudara para suami, engkau gandeng istrimu. Saya ingin mengatakan sesuatu, saudara, pagi hari ini. Bahwa penting sekali saudara menjaga mesbah keluargamu. Pagi hari ini ketika 24 tua-tua itu melemparkan mahkotanya, saudara. Saya ingin berkata, saudara, apa mahkotamu? Apa yang menjadi egomu? Apa yang menjadi kesombonganmu? Pagi hari ini Tuhan menantang saudara. Mari kita lemparkan mahkota kita dan tersungkur di hadapan takhta Anak Domba. Amin. Kekasih-kasih Tuhan Yesus, saya percaya bahwa hari ini Anda sangat diberkati karena firman yang dibawakan oleh saudara kita, Grace, luar biasa. Sehingga kita semuanya menjadi kuat di dalam masa-masa yang seperti ini. Kami percaya, dan untuk itu juga saya ingin mengucapkan terima kasih sekali buat Anda-Anda semuanya yang mungkin sudah melakukan transfer atau apapun juga, menyerahkan persembahan Anda, perpuluhan, apapun juga yang ingin Anda persembahkan. Kami percaya Anda telah lakukan. Untuk itu, saya ingin berdoa buat Anda semuanya. Tuhan, kami ingin mengucap syukur dan berterima kasih khususnya kepada saudara-saudara kami, teman-teman kami, semua ya Tuhan yang sudah ya Tuhan, bahkan ya Tuhan melakukan persembahannya untuk hari ini. Kami tahu ya Tuhan, biarlah semua persembahan ini Tuhan boleh dipakai untuk melebarkan kerajaan-Mu saja. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memberkati mereka yang telah memberi dengan berlimpah-limpah ya Tuhan. Bahkan yang belum memberi pun kami percaya Tuhan, Kau akan memberkati mereka terlimpah. Sehingga mereka juga ya Tuhan bisa berpartisipasi
dalam melebarkan kerajaan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur, berterima kasih. Amin. Dan saudara-saudara, untuk mengakhiri kebaktian hari ini, mari kita akan mengakhiri dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan buat saudara-saudara semuanya. Angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau mendengarkan setiap firman yang disampaikan pada hari ini, berbahagialah, karena engkau akan dikuatkan. Engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Kalau engkau percaya, bahkan engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Karena Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya ke atas setiap lumbung-lumbungmu, pekerjaanmu, usahamu, bahkan apapun juga yang engkau kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan dibuatnya berhasil. Tuhan sendirinya akan membuat engkau memberi pinjaman dan tidak meminta pinjaman. Tuhan sendirinya akan menyertai engkau di dalam setiap perjalananmu. Karena Tuhan akan membuka tingkap langit khususnya untuk memberkati keluargamu. Sehingga rumah tanggamu akan dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, kasih, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya menyertai saudara-saudara. Terpujilah Tuhan kita. Haleluya. Amin. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab